Dewan Adat Dayak Kecamatan Pontianak Barat beserta Ketua 1 Pak Bambang, Ketua 2 saya sendiri, Ketua 3 Pak Heru, Pak Sekretaris, Pak Bendara, Wakil Sekretaris, Wakil Bendara, Bapak Ibu yang tergabung di dalam kepengurusan baik itu di Biro, koordinator maupun anggota lainnya. Sesuai pasal 13 bab 13 pasal 26 anggaran dasar rumah tangga dan anggaran kita bahwa kita diperbolehkan melaksanakan rapat kerja. Untuk itu saya minta persetujuan para hadirin. Sah atau tidak? Sah. Oke, saya ketuk ya. Oke, jadi rapat kita sah ya. Untuk itu rapat saya serahkan kepada Ketua DAD Kecamatan Pontianak Barat untuk memimpin rapat kita. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Break. Baik, untuk efektivitas rapat kerja kita untuk sesi pertama perlu saya sampaikan. Untuk sesi pertama ini sebelum kita makan malam kita nanti makan malam jam 6 sampai jam 7, setelah itu lanjut kita pleno sampai jam 10. Nah, untuk yang sekarang efektivitasnya silakan Bapak Ibu mengambil SK yang sudah di SK-kan oleh DAD. Silakan Pak Dedi. Ini kita boleh bacakan ya. Untuk seksi pengembangan seni dan budaya koordinator Rinus Arinus SKM. Kalian kenalan. Anggotanya itu Pak Agun, Pak Agustinus Tomba, Bu Veronika, Bu Peron. Ibu Lilis, Bu Peron Suryani. ambil. Aduh SK-nya. Ibu Lilis Suryani. Lilis, di depan. Kemudian seksi yang kedua industri kreatif, teknologi informasi dan media. Koordinatornya Ibu Agustina, SPD. Agustina, mana? Oh ini Bu Agustina. Bambang enggak kenal ya? Bu Anggotanya Ibu Josephine Francisca Naomi. enggak ada. Baru Eligia Wijaya. Tak ada. Ada Bapak Donatus. Berarti dia tak Enggak ada enggak? Tak ada ya. Opan. Seksi pendidikan dan pelatihan koordinator Bapak Lucius Wan. Nih. Anggota Ibu Justina Sira, SPD. Bu Sira nih. Kemudian Bapak Yohanes Lukman. Yohanes lagi. Ada Bapak Mahmud. Ada Ibu Magdalena Kartina. Dalina Kartina. Untuk seksi keagamaan dan kependudukan koordinator Bapak Yakobus Julianelis. Ya, terima kasih. Senior saya nih. Anggota Bapak Sugandi. Bapak Aloysius Ahi. Kemana ini? Aduh. Bapak Marcelus Haryanto. Marcelinus Haryanto. Waduh, kosong dia. Kosong. Seksi advokasi hukum, hak asasi manusia dan ketenaga kerjaan. Koordinator Herjayan Edianto, SH. Mana tuh? Ada Anggota Bapak Herman. Bapak Andi Lala. Bapak Adi Samsoni. Bapak Mus Mulyadi. Oh ini Pak Mus Mulyadi nih ada nih. Pak di sini Pak, Mus Mulyadi ada tuh. Pak Mus depan. Pak Dedi nih. Mus Mulyadi. pasti zamannya Mas Suryani. Zaman Ibu Peron ya. Untuk seksi pertahanan adat dan keamanan, koordinator Bapak Damaskus. Oh ada jelas. Udah ganti baju dia. Maju Pak, maju. Anggota Filipus Lito,
ada Firdaus Innocentius, ada Bapak Herculanus, ada Bapak Yudi Hermawan. Oh. Herculanus Yudi. Tadi Yudi ada? Pak Yudi. Ini Kementerian Pertahanan Keamanan nih. Laskar tuh. Dia yang punya senjata, Pak. Laskar Dayak. Seksi Kaderisasi Keanggotaan dan Hubungan Antar Lembaga, Koordinator Yohanes Kadim. Yohanes lagi. Nah. Yohanes memang hebat. Oh, terpujilah Santo Yohanes. Memang nyaman orang pada nama Yohanes. Yohanes terus. Soalnya bukan Yakobus yang baptis Yesus. Yohanes. Itu sudah tertulis soalnya di Alkitab. Ini Yohanes Kadim nih. Anggota Sony Adi Sawitro, Ada nak anggota kita? Stefanus Herianto, Oh, Stefanus Haryanto. Ada. Nobel. Baru Bapak Lijan. Lizan. Izin tadi izin dia sakit. Izinnya ada Pak Wiknyo. Izin. Lanjut ke seksi pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga. Koordinator Ibu Wilhelmina Setian. Oh, nih. Perempuan Dayak dia bilang. Anggotanya Ibu Justina, ada Ibu Sumiati Wisin. Oh, Bu Sumiati. Bukan Justina Sira. Istri Pak Wahyudi, Pak. Oke, untuk pengurus inti ambil sendiri atau Diantarkan lah. Penasehat dulu. jadi untuk di pengurus inti ada ketua Yohanes Supriyadi, ada wakil ketua 1 Bambang Irawan, wakil ketua 2 Elisius Aidi, sekretaris Pandrektus Derek, wakil sekretaris 1 Stefanus Ageri Kalpara, Geri, Pak. jadi wakil sekretaris 1, wakil sekretaris 2 Yohanes Dedi, Yohanes juga lagi. yang tukang bagi. Nah, jadi tidak perlulah dia. Oh, pandailah pengurus itu ngurusnya kan. Ngambil seorang. Asal jangan bagi. Saya kira dapat baju tadi. Kemudian untuk susunan pengurus dan personalia ketimanggungan. Jadi oleh DAD Kota Pontianak disebut Ketimanggungan Binua Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat. Kan suku Sungai Jawi. Ini ada Bapak Kaspar Sumadi, Temenggung Benua Dr. Andes Alkani Amin, Kapit Kanan Eugen Yohanes Rangau Palau Suka, Oi. Kapit Kiri Yulianus Mai, Panggalangu Binua Herjayan Edianto. Det nih Pak Palun. Jadi untuk SK sudah clear. Nah, yang akan kita bedah dan akan kita rapatkan sampai jam 6 belum makan siang, sebelum makan malam ya. Bahwa satu kita ini terbagi dalam 8 bidang. 8 bidang. Kalau istilah di anggaran dasar, anggaran rumah tangga DAD itu seksi. Ketua lingkungan. Kecamatan. Bidang pengembangan seni dan budaya, industri Mau kreatif, kenalan. pendidikan, pelatihan, keagamaan, dan Karena diri pendidikan, pakai ini advokasi, mana kenal dia. perhutanan adat, kaderisasi, pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga. Nah, berdasarkan apa yang sudah kami diskusikan beberapa waktu lalu, pada kesempatan ini kami akan berbagi tugas khususnya untuk pengurus inti. Ini nanti Pak Derek kita buat surat keputusan terkait dengan, kalau istilah orang politik, tandem. Kalau istilah di organisasi itu mitranya. Mitra. Jadi wakil ketua 1
Misalnya kalau dalam struktur kita untuk wakil ketua 1 dia akan membidangi wakil ketua 1 akan membidangi bidang atau membidangi seksi, bertanggung jawab terhadap 2 seksi. Tolong mencatat Pak Dedi sebagai wakil sekretaris. Wakil ketua 1 Pak Bambang Irawan akan bertanggung jawab terhadap program dan pelaksanaan program di seksi pengembangan seni dan budaya. Kemudian seksi industri kreatif, teknologi, informasi dan media. Jadi mitra langsung Pak Bambang Irawan adalah Bapak Rinus Arinus sebagai koordinator bidang pengembangan seni budaya, kemudian Ibu Agustina sebagai koordinator industri kreatif, teknologi informasi dan media. Kemudian wakil ketua 2 Bapak Elisius Haji ini akan bertanggung jawab atau menjadi mitra dari seksi pendidikan dan pelatihan. Mantap. Jadi anggotanya itu Bapak Lucius War. Kemudian ada yang keempat, keagamaan dan kependudukan. Cocok dia. Dengan koordinator Bapak Yakobus Dulianis. Ini biasanya orang yang dekat dengan Pemkot. Urusan-urusan keagamaan, kependudukan, pendidikan, pelatihan. Pasti jalan. Oke, untuk wakil ketua 3. Untuk wakil ketua 3 akan membidangi atau menjadi mitra kerjanya adalah seksi advokasi hukum, HAM dan ketenagakerjaan. Kemudian seksi pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga. Memang cocok Pak Keru tuh. Jadi 2, jadi bidang advokasi hukum dan bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga. Itu untuk wakil ketua 3. Untuk sekretaris tetap seperti biasa. Untuk wakil sekretaris 1 Stefanus Ageri Kalpara, ada orangnya. Ini akan bertanggung jawab di seksi kaderisasi keanggotaan dan hubungan antar lembaga. Jadi mitranya Bapak Yohanes Kadim. Untuk wakil sekretaris 2 ini Bapak Yohanes Dedi. Ini bertanggung jawab pada seksi pertahanan adat dan keamanan. Dan koordinator Bapak Damaskus. Nah, dalam kerangka rapat kerja ini di bidang pertahanan adat dan keamanan termasuk yang menjadi wilayah tanggung jawab wakil sekretaris 2 adalah pembentukan atau fasilitasi pembentukan perempuan Dayak, Ormas Sayap TAD kita, perempuan Dayak Kecamatan Pontianak Barat, pemuda Dayak Kecamatan Pontianak Barat, dan Bala Adat Dayak Pontianak Barat. Bala Adat ini kan nanti pasukan. Pasukan inilah yang di bawah komando Bapak Damas, ada Bapak Filipus Lito, Firdaus Indocensius, Herculanus Sudi Hermawan. Jadi jangan jadi panglima itu lalu tidak ada pasukan. Nah, ini tapi nanti secara teknis silakan dibahas di rapat komisi setelah kita makan malam. Kemudian tugas untuk bendahara dan wakil bendahara saya kira sama seperti di organisasi lain. Nah, yang paling penting ini adalah terkait dengan sistem manajemen keuangan. Banyak organisasi di luar sana yang gagal mengembangkan organisasi, menjaga trust antar pengurus, antar anggota termasuk organisasi karena terkait dengan sistem manajemen keuangan.
nanti di rapat kerja ini nanti Ibu Titin, Ibu Teresia Topo akan berdiskusi berdua untuk bagaimana menyusun skema keuangan, termasuk merencanakan misalnya ke depan kita setelah raker ini kita akan menghadap membuat rekening bank atas nama DAD Pontianak Barat, sehingga kesannya tidak lagi nanti misalnya ada rekening bank pribadi. Bukan apa, Daya ini mudah sekali tersulut gara-gara uang Rp1.000. Dan harapan saya kita mulai meminimalkan potensi-potensi itu di Dewan Adat Daya Pontianak Barat. Saya kira kita harus menjadi pionir, menjadi contoh dari DAD kecamatan yang ada di seluruh Kalimantan. Mimpi saya sebetulnya di situ. Kita berbeda dari DAD yang lain. Jadi dari sisi manajemen administrasi, dari sisi manajemen keuangan, dari sisi manajemen program. Jadi itu, dan tolong nanti ketika rapat komisi masing-masing bidang tadi nanti ada di rapatnya dipimpin oleh Pak Bambang Irawan. Jadi Pak Bambang tadi membawahi 2 seksi ya. Masing-masing pengurus inti nanti memimpin rapat kerja di tiap bidang. Harapannya coba rancang program-program yang relevan dan bisa kita jalankan. Program sederhana saja, tapi artinya bisa kita jalankan. Jangan terlalu banyak program yang muluk-muluk, tapi kemudian sekali mau pelaksanaan bingung kita. Nah yang kedua, program ini kan berlaku untuk 1 tahun ya. Jadi berdasarkan ada ADART DAD itu program kerja kita itu berlaku 1 tahun. Jadi Januari 2024 sampai Desember 2024. Artinya bulan November tahun depan kita sudah melakukan raker yang kedua untuk program 2025. Nah, tapi artinya tidak untuk kemungkinan dalam sisa 2 bulan ini November Desember kita sudah mempersiapkan. Misalnya tadi rencana kita buat Natal Dayak berbahasa Dayak Kecamatan Pontianak Barat. Kan tidak mesti harus tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional, tingkat kota atau apa. Terlalu jauh mimpi kita untuk buat acara-acara bukan orang 20.000 gitu. Itu hanya sekedar untuk Natal Dayak itu. Kita aja di Pontianak Barat kerjasama dengan gereja. Nah, itulah hari ini coba sepakati kapan waktunya, nanti ditentukan panitianya siapa, sehingga setelah raker kemudian sudah ada mulai rapat, Pak Bambang mengumpulkan orang-orang ini rapat untuk panitia di SK-kan oleh DAD, kemudian langsung membuat kerangka acuan program, langsung koordinasi dengan para pihak terkait dengan rancangan ini. Jadi maksud saya buat program yang sederhana yang bisa kita jalankan dan kemudian bisa kita pertanggungjawabkan. Kadang-kadang juga ada program yang bisa dijalankan tapi tidak dipertanggungjawabkan. Nah, saya maunya ada program yang bisa kita jalankan tapi bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, jadi program kita sederhana, ada beberapa draft yang sebetulnya sudah kami siapkan. Nanti akan dibagikan, dibahas di masing-masing bidang. Nah, yang kedua arahannya terkait dengan, kan ada nih teman-teman di pengurus kita yang belum hadir, Pak Bambang. Nanti ya bisa kawan-kawan nanti sampaikan masing-masing. Saran saya setelah rapat kerja ini nanti kawan-kawan misalnya Pak Bambang di bidang apa, kumpulkan lagi, konsolidasikan lagi orang-orang ini. Tempatnya silakan menyesuaikan. Jadi supaya apa? Saya tidak mau nanti ada kesan DAD kita ini lalu DAD yang tidak solid. Kalau kita tidak solid, mudah kita dipecah belah orang. Sementara tadi saya sudah katakan potensi Pontianak Barat ini luar biasa sebetulnya. Luar biasa kalau ini bisa kita kelola dengan sangat baik. DAD. Nah, kita ini coba memulihkan kembali, memulihkan nama baik, memulihkan citra positif DAD. Maka menurut saya yang paling
penting dalam rangka memulihkan citra ini, Bu Agus. Mungkin ke depan hari ini kita harus programkan terkait dengan bagaimana supaya DAD Pontianak Barat ini punya media. Medianya bisa bermacam-macam, bisa media cetak, bisa media digital. Nah, banyak saran dari teman-teman kita itu membuat majalah. Kita mulai dengan majalah 12 halaman, seperti majalah Duta, seperti majalah Kalimantan Review pada zaman dulu. Mereka mulai dengan majalah-majalah yang sederhana tapi kena. Pak, gimana supaya majalah ini bisa kita cetak? Majalah yang kayak Iuran lagi. spontan. Siapa yang bisa kumpulkan berapa? Nah, bagaimana nanti distribusinya? Kita jual lagi kepada masyarakat kita. Jadi Bagus pakai elektronik majalah. apa namanya? Orang-orang Dayak di Kecamatan Pontianak Barat, di tiap rumah kita syaratkan untuk beli majalahnya. Asal majalahnya nih betul-betul majalah yang khas sekarang, yang berbobot, kualitasnya bagus dan seterusnya. Dan saya kira potensi kita di Pontianak Barat luar biasa soal itu. Ada nanti Pak Kalau buku sih saya Bunau setuju. sangat support, sangat bisa dia Kalau memberikan Kalau saran dia majalah- malah di majalah itu ada bahasa Inggrisnya. Kalau Kalau sebulan gitu sekali saya sih bilang boleh-boleh kami lah. bertugas menyusun redaksi bahasanya dengan bahasa yang baik, kemudian diterjemahkan oleh Pak Bunau sehingga 2 bahasa. Nah, saya kira ini kalau buat media online, media digital akan sangat berpengaruh. Secara teknis nanti silakan Bu Agustina dan kawan-kawan di bidangnya membahas ini, karena menurut saya itu yang paling mungkin. Tidak perlu biaya banyak, tapi berdampak luas. Nah, tentu nanti misalnya di majalah itu untuk edisi pertama ini pengenalan kita sebagai pengurus. Oleh karena itu semua kita para pengurus ini wajib nanti ada foto dikirim ke sekretaris atau siapa, dibuat biodata singkat sehingga nanti bisa ditampilkan di majalah edisi perdana. Dan ketika nanti misalnya launching edisi perdana majalah kan kita bisa bikin event modal seperti ini sehingga bisa dikenal luas. Karena DAD sepanjang sejarah DAD sudah 38 tahun Pak Giri, sampai sekarang Dewan Adat Dayak itu belum pernah punya majalah. Kalah kena Partai Persatuan Dayak yang hanya dikelola oleh guru, yang tidak ada doktornya, yang tidak ada masternya, tidak ada S1-nya. Masa sih kalah kita kena orang 45 tahun yang lalu? Masa dulu Partai Persatuan Dayak punya majalah untuk media dia sosialisasi Dayak? DAD yang isinya orang-orang pintar, orang-orang hebat, tidak bisa. Pontianak Barat harus mulai. Saya kira ini bukan perkara susah atau sulit. Ini bisa asal kita solid, kompak. Itu ya Pak Bambang. Dan ini nanti coba Pak Bambang, Bu Agustina dan kawan-kawan yang di bidangnya ini tadi coba bahas nanti secara lebih rinci terkait dengan majalahnya, modelnya seperti apa. Kalau dia 12 halaman, kalau dia apa. Cari informasi apa sehingga nanti ketika pleno kita bisa sampaikan ini secara garis besar sehingga kita tetapkan dulu. Baru setelah itu, setelah raker, baru kita bahas nanti satu persatu dengan waktu yang cukup untuk mendiskusikannya sehingga bisa dieksekusi. Nah, yang program yang menurut saya yang penting juga yang belum pernah dilakukan dan program ini sangat sederhana adalah terkait dengan fundraising. Jadi di DAD Barat kalau boleh mulai dari Pak Derek kumpulkan foto kita, mulai dari foto kita musdat, foto-foto kita pelantikan, foto-foto kita pada raker. Buatkan desain kalender. Kalendernya jangan kalender kayak kalender orang kampanye. Buat kalender Dewan Adat Dayak Kecamatan Pontianak Barat. Ini yang kita jual ke masyarakat Dayak, para pihak yang ada di Kecamatan Pontianak Barat. Selain untuk fundraising kita, juga untuk sosialisasi, mensosialisasikan Dewan Adat. Nah, ini kan tidak juga mahal kalau kalender. Jangan pula kayak kalender orang caleg, lalu kalender 1 lembar itu. Yang buat yang bagus-bagus itu lah kan kalendernya.
Jangan pula yang fotonya juga yang mulutnya berot-berot. Jangan cantik-cantik yang ganteng-ganteng sedikit kan. Kita ubah citra DAD ini jadi citra positif. Wah, yang tampilannya garang-garang pula ID kan. Di foto ID depan kok garang betul nih kok bilang. Betul. Masam lagi muka tuh kan. Jadi foto yang kita tampilkan yang senyum-senyum. Jadi nah itu menurut saya program yang bisa kita jalankan. Kemudian tadi terkait dengan Natal Dayak tadi sudah ya, rencana Natal Dayak. Kemudian ada rencana kita untuk gawai. Nah, untuk soal gawai Dayak ini yang kita ubah konsep. Kalau misalnya gawai Dayak yang diadakan oleh organisasi-organisasi lain, saya kira berat bagi kita. Karena kita ini betul-betul tingkat kecamatan, Bang Edi. Jadi kalau kita mau buat event pagelaran seperti itu berat. Tapi bisa kita elaborasi, bisa kita kreasi. Misalnya kita mengadopsi gawai Dayak di kampung. Gawai Dayak di kampung. Jadi misalnya semua kita minimal pengurus lah dulu. Janganlah dulu seluruh orang Dayak di Pontianak Barat. Kita yang pengurus ini, kita tetapkan tanggal 1 April misalnya kita gawai. Jadi nanti orang dari mana-mana datang ke rumah Bu Agustina, makan tupi, makan kue, makan. Saling berkunjung. Nah, itulah media silaturahmi, media orang kita saling mengenal satu sama lain, dan bukan hanya antar kita pengurus, juga antar kita dengan masyarakat Dayak lain. Kalau kita umumkan, publikasikan secara masif bahwa masyarakat Dayak Kota Pontianak Barat itu gawai pada hari apa misalnya, ramai orang di mana-mana. Kalau kayak di kampung lah, orang sekampung kan begawai. Siap-siap beras. Orang dari luar kampung datang makan Siap-siap gawai. beras. Siap-siap beras lemang. Ini kan biaya tidak mahal. Tada, belilah gitu beras. Tidak mahal biayanya. Cuman memang itu Kita Todok. antar rumah dari rumah ke rumah. Beras lah kita kasih secanting. Lumayan lah secanting. Jadi ini bisa kita diskusikan nanti di rapat Bisa di kerja rumah. kita. Siap-siap Saya sama Bu tidak Peron tahu kami apa serang. yang model-model gini ya. masing-masing. Tada lah. Kebudayaan barang ini. Seni dan budaya. Ya. Bawa beras secanting. Lumayan lah. 30 orang kasih secanting 3 Sama kilo. dengan ini, Bang. Yang ini kan baru pertama kali Dewan Adat, kalau acara-acara gawai adat kita pakai adat besar. Makanya tadi terkejut semua, kok ada ini? Inilah orang Dayak beradat. Dayak beradat tuh kalau mengumpulkan orang banyak tuh harus ada adat buat tangan. Ini kita katanya Dewan Adat, orang beradat, tapi ketika kita acara lalu tidak ada tanda-tanda. Tempayan Jadi, tuh lah deh. maksud saya itu yang ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dulu untuk arahan umum terkait dengan raker kita sebelum masukin jam 6, setelah kita akan mulai nanti raker jam berapa kalau jadwal? Jam 7 ya? 7. Kalau makan jam 7 kita akan mulai raker sampai jam 10. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih.